Bro, gue masih SMA, gue masih kuliah. Masa gue harus investasi, bro? Duitnya dari mana? Halo, selamat datang di channel gue. Nama gue Reynard Rusali Sulaiman. Kalian bisa panggil gue Reynard. Gue adalah seorang mahasiswa. Dan di video kali ini gue akan membahas investasi. Gue cukup sering mendapat pertanyaan seperti ini. Bro, investasi yang returnnya paling gede itu di mana sih sebenarnya? Oke, gue akan jawab sekarang. Investasi terbaik adalah investasi leher ke atas, di mana kalian menambah ilmu di otak kalian dulu, baru kalian bisa mulai investasi. Menurut gua, cara terbaik adalah ketika kalian belajar sambil praktek. Kalian bisa nambah ilmu di mana? Kalian bisa baca buku, kalian bisa nonton YouTube, ikut webinar, kalian bisa baca research paper dari orang-orang hebat, dan masih banyak lagi cara untuk bisa meningkatkan ilmu kalian. Tapi balik lagi ke yang gue bilang, belajar sambil praktek, itu yang gue sarankan dan gue pribadi lakukan. Kenapa? Kalau kalian sudah belajar, kalian pinter dari A sampai Z, kalian udah tahu semuanya, tapi kalian gak pernah praktek, itu sama aja bohong menurut gue. Dan gue akan memberikan beberapa poin penting yang menurut gue kalian harus tahu. Yang pertama, investasi di produk keuangan itu bisa rugi. Ada yang namanya kerugian. Kalian jangan seneng dulu yang namanya profit, itu juga ada yang namanya loss. Waduh bro, serem amat ya. Serem untuk kalian yang tidak mengerti apa yang kalian investasikan. Yang kedua, investasi itu tujuannya untuk gedein aset kalian dan mencapai tujuan keuangan kalian. Misal tujuan keuangan gue, di umur 26 tahun gue udah pengen punya rumah sendiri. Maka dari itu, income yang bisa gue dapatkan, gue sisihkan untuk gue investasikan di produk keuangan yang gue mengerti, sehingga uang itu akan bergulung terus, berbunga terus, dan bisa bekerja untuk gue. Yang ketiga, investasi di produk keuangan itu ada banyak macamnya. Yang pertama ada emas, ada deposito, ada reksadana. Di dalam reksadana sendiri pun ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi atau bonds, dan ada reksadana saham, reksadana USD. Untuk reksadana sendiri gue akan bikin video terpisah nantinya. Lalu kalian bisa investasi di obligasi negara, kalian bisa investasi di saham, dan masih banyak lagi, contohnya kripto, peer-to-peer lending, dan sebagainya. Oke bro, lu udah ngejelasin ke gue tentang investasi panjang lebar, dan gue udah ngerti, gue akan mulai belajar hari ini. Tapi kan tadi lu bilang nih, harus sambil praktek. Gue gak ada income, gue juga gak ada duit, gimana dong bro? Oke. Balik lagi ke yang tadi gue bilang, kalian harus investasi leher ke atas dulu, investasi ke ilmu. Kalau kalian belum ada income, gimana caranya? Kerja. Nggak, bercanda. Kalau kalian belum ada income, kalian bisa meningkatkan skill kalian, soft skill, hard skill. Kenapa? Karena gue percaya money follows value. Dimana ketika kalian bisa memberikan value yang lebih ke orang, orang akan willing to pay you more. Orang akan rela untuk membayar kalian sejumlah uang. Misalnya kalian punya skill di fotografi, jadilah fotografer profesional. Ketika kalian punya skill di videografi, jadilah videografer profesional. Ketika kalian bisa desain di Photoshop, kalian bisa jadi freelance graphic designer. Atau yang paling gampang, kalau kalian setiap bulan atau setiap hari dikasih uang jajan sama orang tua kalian, kalian bisa sisihkan 10-20% dari uang jajan kalian untuk kalian mulai investasi. Sebelum kalian bilang investasi itu butuh biaya mahal, gue pribadi investasi di reksadana pasar uang dan gue menggunakan Bibit. Di sini gue nggak dibayar Bibit, tapi Bibit merupakan aplikasi yang bagus untuk investasi reksadana. Kalian bisa daftar Bibit dan menggunakan kode referral gue di bawah, dan kalian bisa mendapatkan 25.000 gratis untuk mulai investasi. Kenapa gue menyarankan Bibit? Karena di Bibit kalian bisa mulai investasi reksadana mulai dari Rp10.000 saja. Jadi nggak ada kata nggak bisa kalau menurut gue. Misalnya kalian dikasih uang jajan 1 juta per bulan, kalian bisa menyisihkan 1 bulan itu 100.000 untuk kalian investasiin di reksadana. So, kalau gue simpulkan semua yang tadi udah gue bahas, sama seperti Peter Lynch bilang, invest in what you know. Kita harus ngerti dan tahu dulu kita investasi di mana. Jangan sampai kalian sendiri pun nggak tahu uang kalian taruh di mana. Masa nanti ada orang nanya, lu masuk saham ini? Kenapa lu masuk saham itu? Tapi kalian nggak bisa jawab karena kalian tidak mengerti dan tidak tahu. So, belajar yang giat, tingkatin skill kalian, dan kalian bisa mulai investasi dari sekarang. Karena teman terbaik dari investasi adalah waktu. Kita sebagai anak muda punya kelebihan yang orang tua kita nggak punya, yaitu waktu yang panjang. Dan waktu terbaik untuk mulai investasi adalah saat ini. So, sekali lagi gue ingetin, invest in what you know. Kalian harus ngerti, kalian harus tahu dulu. Kalian aja kalau mau beli handphone, pasti kalian research kemana-mana. YouTube, nonton semuanya, review handphone. Kalian googling speknya apa aja, sesuai nggak sama yang kalian mau. Masa kalian mau naruh uang kalian untuk diinvestasiin ke produk yang kalian nggak ngerti? So, mungkin segini aja dulu video gue untuk hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like, subscribe,
Dan komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan dan saran untuk video selanjutnya. I'll see you guys on the next video. Bye!